Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini ya, di pembelajaran untuk sistem mikroprosesor, kita masuk ke antarmuka LED dan puspaten ya. Jadi bagaimana kita nanti bikin rangkaian ya ke sistem mikroprosesor ini LED dan puspaten. Oke, karena berkaitan dengan LED ya dan puspaten yang itu adalah piranti-piranti input atau output, maka di sini kita akan masuk ke programming port ya, atau IO, input output port programming. Nah, di C51 atau serinya ini ada macam-macam, ada AT89 C51, ada 8051 dan seterusnya. Itu kita keluarga C51 ya, MCS51. Di sini punya 4 kelompok ya, 4 kelompok dinamakan P0, P1, P2, P3 dan seterusnya ya. Jadi ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ini dia punya 8 pin dari 0 sampai 7. Jadi P0 sampai P0.0 ya, sampai P0.7, demikian juga yang lain. Jadi totalnya kalau kita pakai ya jumlah IO nya berarti 4 kali 8, ada 32 di sana ya. Jadi ada 4 tadi ya, masing-masing 8 pin, sehingga totalnya adalah 82. Nah, ketika kondisi reset ya, maka P0, P1 dan P2 ini adalah kondisinya adalah 1 ya sini. Karena dia ketika setelah reset dia siap sebagai input ya. Nah, di sini ya, jadi kalau kita kepengen dia sebagai input, maka sebelumnya harus diberikan logika 1 ya, kepada portnya tersebut, sehingga nanti semua pin nanti bisa dipakai sebagai input. Sementara kalau sebagai output tidak harus ya, karena dia bisa 0 bisa 1 tergantung nanti pengiriman datanya. Tapi kalau dia ingin baca port harus di set 1, misalnya port 0.0 itu sebagai input dari puspaten, maka port ini ya atau pin ini harus dibikin atau di set 1 dulu sebelum dia baca logika. Kemudian khusus untuk port 0 ya, ke sebelah sini. Dan di sini dia adalah open drain ya, sehingga kalau digunakan ya maka harus ditambahkan pull up seperti ini ya. Karena di open drain seperti ini ya, gambarannya ada transistor ya, di sini FET atau MOSFET ini. Kemudian ini adalah open ya, open itu tidak ada terhubung ke VCC, sehingga perlu ditambahkan R seperti ini. Ini contoh program untuk menggunakan P0 ya, sini. Jadi program di sini adalah secara kontinu akan mengirimkan ya dari port 0 itu data yang berubah ya. Itu datanya bergantian 55 sama A seperti ini. Jadi dia melihatkan dulu ke A ya, jadi ke angkulan. Jadi nilai 55 dikopikan ke A, kemudian dari A dikopikan ke P0 ya, jadi kemudian ada delay, kemudian data A diganti, data A dikirimkan lagi ke P0 nah delay. Kemudian SJMP ini loncat ke sini ya, short jump ya. Ini move itu berarti kita copy data, move call itu dia manggil rutin, cuman di sini tidak dimunculkan delaynya ya. Call itu manggil subroutine. Nah, ini sama masih sebagai atau kita masih di port 0 ya. Nah, ini contoh untuk ketika kita ingin mengkonfigurasi sebagai input ya di sini. Nah, kita lihat di sini pertama kita konfigurasi, karena konfigurasi maka semua portnya harus, karena sebagai input ya maaf, jadi maka semua pinnya harus dibikin satu semua kalau 8 bit kan FF ini ya. Nah, ini kopikan ke A dulu. Nah, baru setelah itu kita lihat ini bacanya seperti ini ya. Jadi semua data yang ada di P0 ya,
Misalnya di sana ada push button sebanyak 8, maka ini akan dibaca ke A ya, pakai move ya. Kemudian apa yang ada di P0 itu dikirim A, apa yang ada di A dikirim P1, sehingga otomatis kondisi dari P0 yang inputnya itu akan muncul di P1. Ini SCMP back ya, ini lari ke sini loop ya, sehingga ini program ini akan dikerjakan secara berulang. Kemudian kalau kita gunakan sebagai sistem microprocessor tadi, bagian ini juga untuk mentransmit AD, address data yang termultiplex ya. Seperti itu. Kemudian di port P1 ya, P1 ada sebelah kiri. Mungkin kalau di rangkaian di simulasi tidak seperti ini ya. Jadi kalau yang ini asli dari untuk IC-nya atau basic IC-nya pinnya itu kalau P1 di sebelah kiri. Ini juga ada programnya sama untuk alternating ya. Jadi A kopikan 55, A dikirimkan P1 ya. Nah, cuman di sini dia menggunakan CPL ya, komplement. Komplement itu dibalik ya. Jadi kalau yang tadi nilainya itu 0 jadi 1 ya. Kalau yang tadinya apa namanya 1 menjadi 0 ya. Seperti itu. 55 nanti kalau kebalikannya jadi AA ya. AA hexa seperti itu. Kemudian ini sebagai input untuk P1 ya. Pada prinsipnya sama ya tadi ya. Jadi ini ada bagian untuk men-set dulu P1 itu nilainya 1 semua ya. A sama dengan FFX ya. Kemudian dari A ini dikirimkan ke P1 sehingga dia siap untuk sebagai input ya. Kemudian nilai A akan dikopikan ke R7 ya, jadi lewat A dulu akumulator, dari A kemudian dikopikan R7 ya. Kemudian juga dikopikan ke R5 ini seperti ini. Oke, berikutnya adalah port 2. Nah, port 2 itu sebagian bawah ini, sebelah kanan bawah ya di sini. Jadi pada saat reset dia terkonfigurasi otomatis sebagai input ya. Jadi kalau Anda tidak menulis apapun ya otomatis di sana sudah logikanya itu adalah 1 ya. Jadi kalau yang P1 ini tidak butuh port 1 dan port 2 tadi tidak butuh eksternal pull up ya, jadi tidak perlu tambahkan resistor. Jadi yang butuh itu cuma di port 0. Ya sama ya, jadi harus di set 1 dulu kalau misalnya sebagai input ya sini. Nah, sebagai fungsi yang lain di sini, jadi P2 ini nanti sebagai address juga ya kalau dihubungkan ke microprocessor di sini. Jadi di dalam kurung ini ada A8 sampai A15 ya. Sementara port 0 tadi dari A0 sampai A7. Berikutnya adalah port 3. Port 3 itu sebelah kiri bawah di sini ya. Ini juga tidak butuh pull up ya. Dia pada saat reset juga kondisinya sebagai input. Kemudian di port 3 ini punya fungsi kedua ya, atau fungsi yang lain ya. Jadi di sini ada fungsi, jadi ini bisa dibagi sebagai I/O digital biasa tapi juga sebagai fungsinya ini. Jadi misalnya kita ingin menggunakan komunikasi serial ya, maka P3.0 dan P3.1 itu sebagai jalur RxD dan TxD. Kalau kita menggunakan internal eksternal maka bisa pakai ini internal 0, INT 0 sama INT 1. Kalau kita berhubungan dengan counter, nah ini ada T0, maksudnya dari sini bisa ya, counter penghitung T0 atau T1. Kemudian ada WR sama RT ini kalau kita pakai yang kaitannya dengan eksternal memori ya. Jadi kalau ingin mengakses termasuk dalam sistem microprocessor ini juga dipakai ya. Ya, boleh ini contoh ya. Nah, di sini contoh untuk mentoggle bit P0, P1, P2 setiap delay 1/4 milisecond. Nah, delaynya itu bisa bikin seperti ini ya. Jadi kita pakai decrement di CNZ ya. Ini maksudnya decrement jam not zero. Jadi pada saat R3 itu tidak nilai, jadi R3 itu pertama kali di decrement. Decrement itu maksudnya nilai awalnya dikurangi 1. Jadi kalau misalnya 100 dikurangi 1 99. Jika belum 0 dia akan loncat ke H1. H1 di sini ya. Makanya kalau di sini R3 itu nilainya 100, otomatis instruksi ini akan bolak-balik dikerjakan sebanyak 100 kali sampai dia R3-nya 0.
Nah, ketika sudah 0 berarti dia tidak loncat, dia akan kembali ke bawah sini. Nah, karena ini dibuat looping ya, istilahnya bersarang di sini ya, atau gampangnya. Jadi setelah itu kita lihat R4 ya. Kalau R4 sudah 0, ini akan diisi lagi ya. Jadi bagian R3 ini akan dikerjakan sebanyak R4 ya. R3 dan R4 akan dikerjakan sebanyak R5. Kita lihat loopingnya di sini. Sehingga muncul pengali seperti ini. Nah, pengalinya dari mana? Dari 11 kali 2, 4, 5, 24. Jadi bagian katakanlah di R3 itu sebanyak 255, masuk di sini akan dikalikan 248 ya. Ini juga dikalikan lagi dengan 11. Sehingga kalau perhitungan secara kasaran adalah sekian ya, 250 mikrosecond. Ini memanfaatkan dari waktu eksekusi dari instruksi ya. Kalau ingin waktu delaynya lebih pas, nanti bisa digunakan yang namanya timer. Nah, nanti pemanggilannya seperti ini, call ini ya. Ada call, ada long call ya. Itu cuma beda di jaraknya ya dari pemanggilan. Kalau ingin jaraknya lebih jauh, misalnya programnya terbanyak, kemudian bagian rutinnya ditaruh di bagian bawah, maka biasanya menggunakannya L call. Kalau dekat seperti ini, kita bagi. Ini juga sama ya, ada IGMP, ada SCMP, ada LGMP, ada AGMP. Yang paling panjang itu adalah LGMP ya. Jadi kalau ini jaraknya dari sini ke sini dekat ya, sekitar di bawah 127 bit ya, maka ini bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya lebih panjang ya, sampai dengan seluruh memori 64 kilobit, maka bisa pakai yang LGMP. Tapi kalau kita pakai LGMP, biasanya kode programnya lebih banyak yang dibutuhkan. Ini contoh lagi ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca, ini contoh-contohnya banyak ya. Jadi ini akan menghasilkan perintah yang sama ya, atau menghasilkan untuk portnya itu sama ya. Jadi intinya adalah kita bisa beda instruksi tapi hasilnya sama di bagian outputnya ya, misalnya ini. Jadi ini bagian P1 itu nanti akan nilainya berganti ya, dengan delay ini dari 55 ke AAA. Di sini juga sama ya. Ini juga sama, cuman beda instruksi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi pakai CPL ya, kalau ini, kalau yang ini pakai pakai langsung kirim ke P1 ya. Kalau ini harus lewat ke A dulu. Kemudian kadang kita butuh cuman mengakses 1 bit ya, karena kalau misalnya lagnya cuma 1 kan berarti cukup kita akses ke bit. Nah, ini kalau di sini kita nanti pakai instruksi yang berhubungan dengan IO bit ya, manipulation programming. Jadi instruksi yang berhubungan dengan manipulasi bit di sini. Nah, di sini kita bisa pakai CPL ya. CPL itu berarti komplement ya. Jadi kalau tadinya 0 jadi 1, kalau jadi 1 jadi 0. Toggle istilahnya ya. Kemudian kalau ingin menjadikan 1, nilai logikanya P1, P2 ini pakai set B. Kemudian ada CLR untuk menolkan. Nah, jadi CLR ini dipakai juga di A ya, untuk 8 bit sekaligus ya. Tapi ini juga ada perintahnya, otomatis kalau dikaitkan dengan bit maka dia maksudnya adalah untuk 1 bit ya. Tapi kalau di A berarti dia akan mengclearkan akumulator. Jadi indeknya gampang nih, tinggal P0, titik 0, P0, 1, P1, P3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada contoh lagi ya, contoh manipulasi bit ini. Nah, di sini akan membuat gelombang seperti ini ya. Di P1.0 dengan nilai duty cycle ya, on-nya sama off-nya sama lebarnya ya, 50% ini. Dan maka kita bisa memakai salah satu dari dua fungsi ini, sama ini hasilnya. Ini yang pertama pakai CPL, yang ini pakai set bit sama clear ya. Jadi bikin 1, di delay, dibikin 0 ya, clear ya, kemudian dia delay, loncat lagi. Kalau ini pakainya CPL ya, komplement. Jadi dua instruksi ini akan menghasilkan perintah atau hasil yang sama seperti ini.
Jadi untuk manipulasi bit kita bisa pakai ini ya, set B itu untuk ngeset bit menjadi 1, clear bit menjadi 0, CPL. Nah, untuk mentoggle ya, mengkomplement. Jadi kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Kemudian kalau kita baca bit ya, maka bisa pakai JB. JB itu jump bit is set if bit sama dengan 0. Jika bit yang dicek itu dia 1, maka dia akan loncat ke targetnya. Kalau JNB berarti jump if not bit. Jadi kalau bitnya sama dengan 0, maka dia loncat ya. Kalau yang JB itu 1, kalau yang JNB loncatnya pas 0 ya. Kemudian khusus yang C ya, jadi ngecek kondisi C, maaf JPC itu sebelum loncat dia clear ya. Jadi loncat dulu, jump if bit then clear it. Jadi dengan instruksi ini kita tidak perlu membuat bitnya itu di CLR ya, tapi otomatis dengan instruksi ini ketika loncat bitnya akan di clear. Nah di sini kemudian ketika kita berhubungan dengan JNB dan JB ya dipakai ini nanti terutama untuk push button ya, kita pakai instruksi ini nanti. Nah ini atau untuk memonitoring kondisi suatu bit ya, misalnya ada sensor yang ketika dia katakanlah aktif itu nilainya 1, sementara tidak aktif itu 0. Nah kita bisa pakai ini ya. Jadi kalau JNB itu kan jam ketika bitnya itu 0. Jadi kalau ketika 0 dia akan berhenti di sini ya. Tapi begitu dia nilainya P1.2 itu 1, maka dia akan mengerjakannya bagian bawahnya ini. Nah seperti itu. Ini juga sama pakai JNB, berarti dia ngecek kondisi 1 di sini ya. Jadi sebelum 1 dia akan berhenti di sini. Keep monitoring for high. Kemudian ini kaitannya dengan push button di sini ya, di sini JB ya, ini. Nah, jadi nanti di simulasi video itu ada simulasi untuk push button ya. Push button itu biasanya di setnya itu ketika ditekan itu adalah 0 ya. Sehingga kita ngeset itu pakainya JB itu berarti kalau tidak ditekan ya. Kalau tidak ditekan dia loncat ya. Ini. Kalau ditekan berarti dia akan kerjakan bagian bawah ini. Jump bit ya. Jadi kalau P1.7 itu 1 dia akan loncat ke over, tapi sementara kalau di sini 0 nah, dia akan kerjakan yang bagian bawah ya. Jadi kalau SW ditekankan 0 nilainya, maka dia akan kerjakan ke bawah. Dan di sini ceritanya untuk mengirimkan data karakter. Nah di sini kita bisa juga menggunakan ASCII ya. Jadi selain angka 1, 2, 0FF ya misalnya H itu, kita bisa juga menggunakan karakter ya atau huruf ya. Caranya adalah crash seperti ini, adalah pagar, kemudian pakai single quote karakternya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menghafalkan kode ASCII dari huruf N, huruf N, jadi huruf N dan huruf Y ya. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Yang ngecek kondisi di P1 titik apa ini? P1.2 ini. Cuman di sini dengan perantara C ya. Jadi bit C ini makanya di sini pakainya JC. Di perintahnya sama ya, sama dengan yang sebelumnya ini. Nah, ini. Jadi kita tadi ya instruksinya atau perintahnya bisa beda, tapi nanti hasilnya sama ya, tidak harus sama. Ini juga sama. Ini contoh untuk mengcopy antar bit. Jadi tidak bisa kita langsung copy dari P1.0 kemudian masuk ke P2.7, tidak bisa, harus melalui C ini. Kalau Anda coba ya tidak apa-apa dicoba, nanti biasanya error ya. Jadi misalnya move P2.7, P1.0 akan
akan terjadi error. Coba aja dicoba ya. Kenapa harus pakai C ini? Karena P ini tidak ada ya instruksinya, maka harus melalui invalid ya, move P2 di command. Kalau ini bisa ya kalau antar P, tapi kalau antar bit nggak bisa. Ini ada penjelasannya seperti itu ya. Jadi kalau antar bit harus menggunakan C tadi ya perantaranya. Jadi pada saat baca port ya, beberapa instruksi adalah membaca status dari port ya, sementara yang lain membaca status dari internal portletnya di sini. Sehingga ketika membaca port maka ada dua kemungkinan di sini. Jadi membaca status dari pin inputnya atau bisa juga membaca internal latch dari outputnya. Jadi kalau kaitannya dia di set sebagai output ya otomatis dia akan baca yang internal latch ya. Tapi kalau dia di set sebagai input ya dia akan baca status dari pin inputnya seperti itu ya. Di reading input pin vs port latch ya. Kalau port latch itu kaitannya dengan output ya. Tapi sementara kalau status ya sebagai input ya. Kemudian beberapa instruksi di sini membaca konten dari internal portlet ya. Selain dari membaca status dari eksternal pin ya. Contoh instruksinya adalah yang ANL ini, di ANL ini. Jadi instruksi ini akan berapa namanya ya, dieksekusi sebagai berikut. Dia akan baca dulu di internal latch-nya dari port ya, portnya itu adalah P1 di sini. Kemudian dibawa ke CPU, kemudian di N-kan dengan A ya. Kemudian setelah itu akan dikembalikan ke port latch-nya ya. Kemudian bagian port pin-nya otomatis akan berubah dan sama dengan nilai dari latch port-nya di sini atau port latch-nya di sini. Nah, ini instruksi-instruksi yang read, modify, write ya. Jadi bisa bisa dibaca dulu, kemudian dimodifikasi, kemudian write ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa langsung menggunakan ANL P1 ya. Ini maksudnya ini ANL, ORL. Ini contoh mnemoniknya, ini contoh penggunanya ya. Nah, kemudian di port-port dari C51 ini dapat diakses dengan read, modify, write teknik gitu ya. Jadi pada portnya dulu dimodifikasi baru dikembalikan ya, seperti ini. Jadi P-nya pertama dibaca dulu, kemudian P-nya ini dieksporkan. Dieksporkan itu nanti hasilnya ya dinegasi sebenarnya. Jadi kalau ekspor itu negasi. Jadi kalau yang 0 kena 0 sama 0 hasilnya kan 1 ya. Sementara kalau 1 hasilnya adalah 0. Sehingga otomatis ini akan menegasikan atau membalik keadaannya, sama juga dengan komplement tadi. Jadi kalau 1 dia jadinya 0, kalau 01 jadinya 1. Ada yang XOR. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu di LED ya. Karena kita nanti menggunakan LED ya. Nah, LED itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada dua kaki, ada anoda sama katoda. Nah, kalau kita terawang itu bagian yang anoda biasanya lebih ramping ya. Sementara yang katoda itu lebih panjang seperti ini. Jadi yang anoda itu lebih positif dari katoda. Jadi kalau terawang biasanya seperti ini kalau dari samping, kalau dari atas seperti ini. Biasanya kalau kita beli baru ya, maka yang bagian positif atau anoda ini dibikin pinnya itu lebih panjang.
Di konstruksinya seperti ini, ada bagian yang memancarkan cahaya ketika jadi semikonduktor yang ketika dialiri arusnya itu diubah menjadi cahaya. Nah, itu ada banyak macam ya di sini. Nah, sekarang LED itu ya jadi macam-macam ya. Kalau LED standar itu tegangannya sekitar 2 volt ya. Tapi kalau LED yang sekarang dipakai di variasi itu bisa sampai 12 volt ya. Kemudian nyalanya juga lebih terang. Kadang bisa langsung dibikin berkedip ya. Berkedip dengan beda warna ya. Terus dipakai juga di Videotron itu ya. Di video yang besar dipasang di keramaian ya, seperti di alun-alun ya, atau di mall-mall. Kita pakai LED yang disusun bikin video. Nah, ya, itu seperti ini ya, di LED metrik. Ini ada LED di color, LED-nya 2 warna. Sebenarnya ini dua LED ya, yang dikemas jadi satu. Makanya di sini ada kamarnya. Nah, kamarnya itu kalau pengen nyala green ya dikasih arus ya. Kalau pengen nyala red ya rednya dikasih arus. Kalau pengen nyala kombinasi atau gabungan dari red sama green, maka dua-duanya dikasih arus sehingga nanti muncul warna kuning. Nah, rangkaian LED seperti ini biasanya. Jadi kalau di sini tegangannya 5 volt, contoh di sini 6 volt ya. Kalau yang di mikrokontroller biasanya atau mikroprosesor biasanya menggunakannya 5 volt, maka juga butuh R ini ya. Meskipun kita tahu kalau di port itu biasanya tidak sampai besar ya arusnya, cuman lebih aman tetap dikasih R ya. R-nya sekitar nilai 330 ohm atau 220 ohm. Di LED itu nyala itu sekitar kita butuh 10 mA ya, atau 15 mA itu sudah cukup ya. Tapi kalau nanti terlalu besar arusnya biasanya LED-nya akan menguning ya warnanya. Jadi kalau hijaunya menguning ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi umur dari LED ya. Sebaiknya dikasih R ya untuk membatas arus di LED-nya ini. Nah, contohnya ini nanti bisa dihitung ya. Kalau tegangan LED-nya 2 ya, di sini di sini 6 volt, berarti yang dikurangi di sini 4 volt. 4 volt dibagi 330 nanti ketemu arusnya berapa di sini. Jadi kalau R-nya ini semakin besar, otomatis ya LED-nya akan semakin redup. Jadi harus pas ya, sekitar 15 mA cukup. Kemudian ada juga yang LED itu seperti ini ya. Jadi tidak pakai kaman, cuman dia ketika arah arusnya dibalik ya, atau tegangannya dibalik, maka salah satu yang nyala. Tapi kalau arusnya di sini arus bola balik seperti AC, maka yang nyala dua-duanya ini. Jadi bicolor tapi modelnya tanpa kaman ya. Nah, nanti untuk rangkaian LED sendiri ada 2 macam ini ya. Ini bisa dilihat di video saya yang lain, simulasi LED ya. Jadi intinya pada saat kita menggunakan kombinasi atau konfigurasi rangkaian seperti ini dari VCC, kemudian ada R ya, kemudian LED ya. Ini kalau dari sini berarti ini anoda dulu, baru katodanya ke sini ya. Sementara konfigurasi kedua ini dari port ya, port ini kita simbolkan menggunakan logic state ini ya, pakai simulasi di Proteus itu. Dan misalkan ini dari port yang nanti bisa 1 atau 0 ya. Kemudian ini masuk ke anoda, katodanya LED, kemudian hubungan ke R, kemudian ke ground. Nah, makanya kalau di sini ingin menyalakan, maka kita harus memberikan bagian ini adalah 0 ya, kalau seperti ini. Ini 5, supaya ini ada arus berarti ini dikasih 0. Sementara kalau ini di sini 1 atau 5, maka arusnya di sini akan kecil ya, kalau tidak ada di sini, sehingga LED-nya akan padam ya di sini. Nah, hal yang terjadi sebaliknya kalau kita pakai model yang seperti ini. Jadi kalau ingin menyalakan atau tidak itu nanti selain logika juga perlu diperhatikan ini ya, rangkaian LED-nya bagaimana. Jangan sampai kalau kita nyalakan itu pakai logika 1 ya, ternyata saya pakai rangkaian yang seperti ini. Nanti kalau di sini pakai kirim 1, maka
yang didapat LED-nya off ya. Jadi kalau rangkaiannya seperti ini sudah betul kalau kita kirim satu itu untuk yang on. Nah itu seperti itu ya. Jadi disesuaikan rangkaiannya nanti ya. Kemudian terkait push button ya, ada push button simbolnya seperti ini. Ada yang NO sama NC ya. NC itu berarti normally close ya, normally close. Jadi kondisi normalnya adalah dia terhubung seperti ini atau close ya, normally close. Sehingga kalau dia ditekan dia akan menjadi open, dia tidak normal open. Tidak normalnya berarti open ketika ditekan tadi. Sementara kalau NO berarti normally open, berarti kondisi awalnya, kondisi normalnya dia adalah terbuka seperti ini. Sehingga kalau ditekan, nah kondisinya menjadi close seperti ini ya, terhubung. Nah, sungguhnya seperti ini ya, ditekan. Nah ini normal open, ketika ditekan dia close ya. Kemudian rangkaiannya ada dua konfigurasi seperti ini ya. Jadi ada yang mode ditaruh di atas ya. Jadi dia butuh R ya di sini teman. Kenapa butuh R? Karena kalau tidak butuh R ini kan ada VCC sama ground ya. Ketika ini ditekan nanti otomatis antara VCC sama ground akan terhubung. Sehingga ada R fungsinya itu ya. Jadi supaya ini tidak short ya, maka R-nya ini jangan terlalu kecil ya, sehingga membebani ke rangkaian. Terus cukup besar ya, sekitar 5 kilo biasanya atau 10 kilo yang dipasang di sini. Jadi intinya ketika ditekan sama tidak itu bagian ini harus ada perubahan ya, bagian yang di tab ini. Jadi kalau rangkaian pertama ini modelnya, yang kedua ini ya. Jadi R-nya ditaruh di atas dulu, kemudian push button. Kalau yang ini push button dulu pakai R ya. Nah konfigurasinya seperti ini ya. Jadi ini ada VCC, ada 0 ya. Kemudian ini bagian ini nanti outputnya ini dihubungkan ke mikro ya. Nah di simulasinya seperti ini ya. Nah kalau saya tekan ini maka close ya, berarti ini akan terhubung ke ground. Jadi pada saat kita menggunakan rangkaian ini maka kita mendeteksi penekanan ya itu di posisi 0. Jadi kalau dia 0 berarti dia kondisinya switchnya ini adalah close ya atau ditekan. Sementara kalau yang seperti ini rangkaian yang kedua maka ketika ditekan dia akan satu di sini. Jadi sama ya, rangkaiannya bisa beda ya untuk untuk push button ini. Sehingga kita harus bisa mendeteksi kondisi close sama tidaknya itu ya berdasarkan rangkaian ini ya. Nah kebanyakan kita menggunakan rangkaian yang ini ya, rangkaian ini. Jadi bagian switchnya itu ditaruh di bawah. Karena nanti di beberapa mikroprosesor itu atau mikrokontroller itu ada yang seperti APR itu bisa mengaktifkan R internal ya, sehingga kita tidak butuh lagi R di bagian luar ini. Jadi langsung switch ke ground, kemudian satu switchnya masuk ke port. Jadi ketika ditekan dia akan nilainya 0, ketika tidak ditekan dia nilainya 1 seperti itu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah di WA ya. Untuk terkait dengan uji cobanya kita bisa lihat nanti di playlist di prakteknya ya, untuk penggunaan bagaimana kita menggunakan programming untuk assembler ya, untuk ke arah port khususnya ke LED dan push button. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.